One eternity later. Ataupun dari masyarakat. Kenakalan masyarakat. Kenakalan masyarakat jatuh. Astaghfirullah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Akhir-akhir ini seperti yang kita ketahui, maraknya berita tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini merupakan salah satu kasus yang menjadi sorotan berbagai instansi, baik dari DPPA maupun masyarakat. Kenakalan remaja ini merupakan induk dari pelanggaran hukum lainnya seperti tawuran, mabuk-mabukan, seks bebas, narkoba, dan lain-lain. Nah, benar sekali, Mbak. Mengingat zaman sekarang, apalagi di DIY sendiri, menjadi tingkat yang paling atas sendiri, kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini ada beberapa faktor ya, Mas, Mbak. Salah satunya itu kayak ekonomi. Menurut saya itu ekonomi. Nah, karena ekonominya, mohon maaf, saya kurang, dan remajanya tersebut melakukan tindak yang kekerasan yang luar wajar. Selain itu jadi faktor orang tua juga bisa loh, Mas. Apalagi orang tua sekarang itu hanya mementingkan karir mereka tanpa melakukan pengawasan kepada anak-anak mereka. Jadi mereka hanya fokus pada nafkahnya saja. Ya, tapi yang paling utama menurut saya itu mungkin dari pergaulan, karena jika pergaulan itu sudah lengkeng atau salah, itu akan mempengaruhi diri dari remaja itu sendiri. Ya, bisa jadi sih, Mas. Ya, kita bergaul dengan apa dan siapa, dan itu bisa berdampak dengan diri kita sendiri lah. Tadi contoh besarnya tadi kayak tawuran, terus kenakalan remaja yang lain juga tadi minum-minuman keras juga termasuk kah? Dan ironisnya itu sekarang itu dilakukan oleh kelompok pelajar yang masih duduk di bangku SMP, SMA, dan bahkan SD. Benar sekali. Solusinya tuh gimana ya kira-kira? Kita tanya aja ya orang yang pernah ikut lingkungan dalam ini. Bisa jadi boleh? Langsung aja kita sambung narasumber kita. Oke, selamat malam Mas, gimana kabarnya? Jadi mana nih tadi? Malam-malam ini jadi kerja tadi ya? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Diana Sita dan teman Saya Suaini. Saya Raffi. Saya Bapak Fauzi. Kami dari mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta. Di sini kami akan melakukan podcast yang ngobrol-ngobrol santai aja mengenai remaja. Nanti mungkin Masnya bisa sharing-sharing tentang ini. Kita ngobrol sama. Langsung. Eksekusi ya. Kalau boleh tahu, Masnya tidak melakukan salah satu kenakalan remaja seperti yang saya sebutkan tadi. Ada prosesnya ya? Ya. Tinggi yang Oh ya, untuk tawurannya sendiri itu kayak semacam gimana ya? Apa yang Mas lakukan selama tawuran? Misal masih membawa pacar atau mungkin apa ya? dua orang kan? Oh, duel gitu. Ya, duel. Tinju berarti. Oh ya. Jadi ya, Masnya itu misal nih, Masnya papasan gini. Nah, ketemu anak itu. Oh iya. Oh, berarti nggak sih bergelombang kayak Itu ada juga, Mbak. Berarti tipe beda-beda Iya. jenis ya? Tergantung. Oh, aku tahu nih, Masnya ini termasuk fighter. Enggak. Benar banget ini. MMA. Dulu enggak. Dulu enggak. Jonggi. Ya. Istilahnya jonggi, teman-teman. Jonggi itu yang mengendarai. itu biasanya dipicu oleh masyarakat atau identitas atau gimana awalnya bisa muncul. Banyak kan dulu masalah sepele sih, Mbak. Kayak khusus lagi ya. Ujung-ujungnya paling jam-jaman begitu ketemu tuh. Tantangan. Ya. Berarti itu hal yang
membuat Mas masuk ke dalam dunia geng? Ya kan di awal mulanya kan berasal dari geng ya. Sebuah geng lalu melakukan tawuran. Jadi awalnya dari Perekrutannya geng saya enggak? Maksudnya kayak caranya kamu mau ikut geng itu kan harus gini-gini. Harus masih ada juga yang dulu masuk itu enggak kayak gitu, cuma mau diri sendiri berarti. cuma sama ajaran ya. Wah, ada ya udah itu masih nimbrung lama kan nimbrung. Tapi benar-benar ya. Berarti salah satu faktornya adalah pergaulan. Ya kan. Faktor resiko paling besar ya itu ya. Nah, aku mau tanya nih Mas, kayak misal Masnya ikut kayak gitu tuh, Masnya itu sadar gak? Mungkin dengan dampaknya Masnya ikut itu, terus bisa mengenai sekitarnya itu Awal-awal itu belum sadar Pak. Soalnya itu kayak seru gitu Mas. Oh iya sih, kayak Baru cari kesenangan ya, dari masih senang-senangnya ngumpul terus nanti dulu kayak gitu kriminal dulu. Tapi apa namanya mungkin dampaknya besar ya. Jadi paling waktu masih sekolah ya, masih belum ya tambah panjang tapi ya masih kok kayak mencari jati diri ya. Dalam mencari selain mencari jati diri juga mencari nama. Biasanya kan orang taunya mencari nama yang besar. Oh dia dikenal sebagai bos berarti bos dalamnya bos tawurannya. Enggak itu. Nama bapak itu ya merasa paling Wah, Berani orangnya. keluar ini saya itu misal Masnya papasan dengan siapa itu mesti disapa ya? ditakutin ya. bukan Enggak ya, biasa itu Pak. Misal kita tuh papasan sama orang nggak kenal, tapi dia tuh kayak ngerti dengan tuh Mas. jadi saya Sisi Mas itu sisi baiknya Mas kan, dari sisi Baik tadi yang positif banget. positif dari dapat nama, kirain positif bukan positif tahu aja. Kalau dari Mas sendiri memang ini dampaknya dari sendiri ya? Sekarang kan udah mulai kayak tahu ya hal itu nggak seperti itu. jauhin bilang jauhin itu berarti dari binaan enggak dari diri sendiri ya mindset ya pimpinan kalau ini terus ini bakal kelompok atau jatuh ke dalam Jadi Masnya sekarang udah sadar ya kalau bisa masuk tawuran gitu ya. Itu kira-kira berapa lama itu ngelakuin hal-hal kayak gitu, kenakalan remaja? Sejak kapan mulainya? Kalau udah mulai join itu berarti kan dari masa SMP sampai SMA bahkan SD udah ada ya sekarang. itu bawaan itu SMP pas 8 akhir ya. Di masa-masa COVID saat itu. Belum. Kelas 9 Oh iya. Karena biasanya kalau melakukan kayak gitu tuh pas naik sekolah terus cabut bolos gitu. mana sih Mas ya juga kumpul dengan itu kayak forum gitu jadi ada pembahasan dong ini tadi misalnya PC kayak gitu dimenai mau dibahas apa enggak Oh ya Mas, kayak misal Masnya melakukan itu tuh menimbulkan korban nggak? Korban jiwa gitu nggak? Kira-kira? kan beda ya hajian tapi Luka terkena sajarnya Mas itu. Ya kan sebagai jomblo tadi di awal. Jadi temennya. itu nggak boleh kenapa nggak boleh dikenal jadi Kayak job itu supirnya tuh. paling aman
yang turun tuh yang turun, yang joki nggak boleh. Ya hanya fokus berkendaranya gitu loh. Tapi pernah nggak sih kak sendiri tiba-tiba di apa ya di proyek Waktu itu sendiri, tapi nggak sampai digarain nggak cuma ya Pak diikutin terus di kadang gitu Pak ditanya-tanyain terus Interogasi gitu ya. ya tapi nadanya tinggi nggak kayak marah gitu ya benar tapi sampai di ya pernah Itu diapain mas kalau di fisik? helm itu enggak helm cukup Pak helm tapi enggak sudah kenceng banget buat nakutin loh suruh berhenti ya jadi Kita orang tuh pintar-pintar ya, prinsipnya pintar-pintar bermain gitu. Kalau nggak pintar-pintar ya berarti kena gitu kan. Mungkin dari tawuran itu ya. Ini ada lagi mas? gimana belajar awalnya Apa efek sendiri gitu mencoba. sendiri penasaran rasanya gimana Hal yang baru gitu ya. ya temennya ini kayak enak dicoba Terasa kecanduan juga ya. Awal-awalnya gimana itu? Mencoba miras tuh gimana? Awal mencoba yang dirasain gitu sampai akhirnya menjadi kecanduan. enak juga tapi efeknya Efeknya apa mas? efeknya gimana Oh pusing. Efek enak itu pusing. Selai gitu ya. ya tinggi Kayak kita tuh kayak ya apapun itu enteng gitu. Enteng. Itu bisa jadi faktor penyebab saya ikut tawuran juga kan. Iya. ya Iya, masnya habis minum nih. Nah, terus masnya langsung menyerang tinggi kayak tidak sadar gitu kan. Bisa jadi sih. Dan bisa jadi udah dilakuin masih sama mas. tapi jangan kayak gitu Gitu. Itu alkohol tuh ada persenanan nggak sih mas? Sebenarnya misalkan tadi bikin sampai nge-fly gitu kan pasti ada tingkat kadarnya yang tinggi. enggak tapi pernah nggak mas kayak berefek di diri sendiri tuh sampai udah nggak sadar diri sampai tempar lagi bareng pernah mas Jadi nggak sampai nggak inget semua nih. ya sampai bangun itu nggak inget lagi balik ngapain gitu Itu posisinya tidur gimana itu? Kalau posisi tidur? kalau nggak gitu ini sembarang Sembarang ya, Mas? Sembarang. penting nyaman ya lihat ini ada tempat buat tiduran ya Masnya bisa tidur di mana aja. tahu sih ada aku udah berhenti atau mas udah berhenti itu nggak ada yang ngajarin Atau istilahnya ya. sepuh ke orang tua gitu. Berarti, enggak berarti mainnya aman banget nih. Privasi main-main aman sampai nggak silent tahu. Ini anak kenapa pulangnya malam? itu tuh curiga tapi lama kelamaan itu dibiarin Luas-luas gitu. ya soalnya dibiarin lah dikasih tahu enggak dicoba dan ya itu ya mungkin ini mas aku heran sama yang tadi mas tentang tawuran tawuran itu kan tadi kadang ada yang bawa seragam sama ada yang bawa seragam kalau yang misalnya yang nggak bawa seragam tuh apakah pakai motor ketemu warga atau udah janjian di suatu tempat di sini langsung kita janjian mau apa kayak duel lah bareng kebanyakan udah janjian sih mas udah janjian di tempat ini
langsung turun lah, langsung itu udah ya. Tapi itu di batasnya ini mas Batasnya di mana? di apa ya nggak di sini ini tapi ada batasannya itu mas. Sampai dia denger ya udah gitu. Nggak sampai satu kan kita kalau udah kenal itu bisa Satu kali. Oh berarti nggak sering sampai. ya ada habis gitu kata-kata ya cuma kayak gitu yang penting kenal udah ini tapi Ini untuk mengenai tawuran nih. Nah itu tawuran kan. Terus sering sampai turun tuh. kalau polisi belum ya belum tapi kalian ya itu di misalnya di telusur ketangkap tapi nanti bukan depan apa misalnya di lapangan ya Berarti belakangnya. ya Belakangnya. rata-rata Nggak nyeret temennya. sekarang juga kayak gitu Karena nanti reputasi nama kita. bantuin nggak jalan itu kirim apa nggak apa-apa sembuh bantuan ya tapi juga tapi jangan untuk ngikutin ini mbak mending dia sendiri yang kena daripada semua terus bisa sendiri yang kena. Mas Anu pernah kejar-kejaran nggak sih? Pernah Pernah. Kayak misal Mas Anu masuk gang sini deh, situ ya gitu. Pernah. Terus Masnya apa yang dilakukan Masnya? Kayak misal masuk rumah warga atau enggak sih baca kan itu habis tawuran tapi kan benar daerah itu kan udah paham rute-rutenya ya karena dulu ya Berarti udah ya dari itu mereka lari kemana ya itu lari kemana Jadi udah matang perencanaan ini. makanya sampai orang tuanya nggak tahu kan privasi dan silent banget tadi. Terus itu misal kalau bawa tadi benda gitu itu dibawa juga atau dibuang gitu? Misal kalau tadi yang kita ke polisi kan pasti kalau bisa pas dikejar itu dibuang dulu mbak dibuangnya di tempat mana itu tapi kan kebanyakan porsi sekarang ditelusuri tuh mbak nah itu mending ini dibawa dari pulangan dia iya makanya itu tidak dibuang karena ketiganya pertama malah cepet nih mengamankan gitu ya? tapi kalau sana kita orang sebut ada warga yang kayak anak bin atau akan mengusung itu kalau warga kayak gitu ada yang tadi nggak sampai ngerai nggak berani kali kalau mau yakin ya makanya yakin yang dulu depan desa terus nanti polisi Kemarin itu bebas atau masih tempat-tempat yang kita alhamdulillah nggak pernah. Ini kalau melakukan tawuran tadi pas ke jalan karena kan ya bebas juga tadi sepi ya jauh dari rumah ya jaraknya jauh sih panik ya panik ya takut takut panik tapi udah kepikiran nggak ketangkep nanti jadi udah yang penting lari dulu yang penting lari dulu kemana tujuannya nggak tahu lari jadi bingung ya. Jadi pas kamu pasnya panik ini, Mas Anu kepikiran nggak sama orang tua gitu?
Belum nih mas, belum. Berarti Bahkan diri kita sendiri, yang diri penting sendiri, Oh, iya, selamatkan iya. diri sendiri. kayak selamat dulu. misal takut nih gimana nih orang tua di rumah gitu. Belum kepikirannya. Ini diri sendiri selamat sama orang sekitarnya selamat. Pemain handle ini. Temen di belakang itu mereka ngapain pas melarikan diri? Diem aja. Atau Ngawasin. ngawasin. Ngawasin ya. Kan jatuh. Kan gitu. Nggak kelihatan gitu lah. Kelihatan. Semua Berarti pakai helm sih. nyaman lah. Dan nyaman. Kalau dikejar, kalau Kenali bisa ya. Nah untuk nomor polisi, untuk motor kan? Nomor dijawab mbak, biasanya dijawab. Kalau ditutupin dulu pakai komplek ntar ya, biar nggak sih. Jadi sebelum persiapannya kayak ini. Itu ada standar motor-motornya nggak itu? Kayak misal standar motor tuh harus segini, kecepatannya segini. Atau misal kayak motor-motor yang ada. Ini kenceng nggak? Sama motor politik ada istilahnya nggak dikejar. Kata-kata apa? Rata-rata nanti keluaran baru ya mas. apa ini? Hari 160 TPN juga bisa ya? Matic. Jadi, Pasti helmnya BMC. wah, jangan-jangan. Ayo. Oh iya, lupa saya. Gimana? Apakah jelas? Sudah sangat-sangat Gimana ya? motivasinya mantep banget sampai orang tua nggak tahu. Memang rencananya udah matang dari segi tempatnya, surveinya mau kemana. Pertama sampai dulu kan diadakan tawuran lah kayak hari ini tanggal ini Jam diadakan ini. tawuran ini tempat ini Itu ada kayak detail gitu ya mas. markas misalnya di Ya biasanya kumpul dulu sih mbak di rumahnya siapa gitu. jelasin Kalau ya briefing kan briefing udah Udah kayak ngajak kelompok di ya? apa? Udah di planning loh. Di rencanain tinggal Eksekusinya sih. ya eksekusi nanti gimana. Terus itu Mungkin cara konsekuensinya kamu nih bisa dikejar nanti gimana. terus itu kalau ngabarin lawan itu gimana? WA gitu WA. Nanti ada sendiri kok mbak. Jadi nggak si delapan itu nggak ngabarin. Jadi HP ini nggak bawa tuh. jadi yang tukang komunikasi ada Iya. Sisinya ya. Mantep itu. kita semua izin komunikasi ada Komunikasi itu ada terbagi sendiri. Jadi dikabarin kalau udah sampai. Kan banyak plan-plannya juga kan mas. So, di dalam ujungnya mas ini Iya. so, plan A udah ketutup nih. So, plan B gitu. Ada. kalau di tempatnya mas itu ada yang Enggak sih mbak. Minimal nih kita. Paling kecil itu lulus SMP. Masih ya di bawah Tahu 15. 16. ada nggak yang anak SMA ada Kalau itu nggak tahu sih mbak, tapi mungkin kalau dilihat ya Kalau di situ belum ketahuan ya, Pak? Masih kayak belum ya kayak Minum-minuman. atau apa gitu ya. Pertama nih. nah itu. ikut geng itu sekarang mbak kalau nggak bener-bener kurangnya udah nekat banget udah mikir apa apa baru Itu biasanya apa? Masalah di SMP enggak? Wah, aku mau ikut ini lah. Tapi kalau SD itu masih mau pilih ini kayak mau coba-coba dulu lah. Ada basic-basicnya SD. Step by step. tingkatan kenakalan. ini tadi lokasi ya kalau dari yang bikin masuk sampai ke masyarakat ada nggak? Paling
kan itu otomatis bikin lucu kan enggak? Oh, dampak negatif ya. paling besar itu buat masyarakat. So, dan bisa merusak fasilitas umum juga kan mas. Betul mas. Sampai kelewatan itu juga merusak. Orang kan termasuk masyarakat juga kan mas. Gimana di desanya apa gimana di lingkungannya kan nggak tahu tuh dampak juga. Soalnya juga bagi mas juga nih, kayak misal masnya ketangkep nanti bisa dikucilkan. Nah, iya kan? Ya. Tapi pernah nggak sih mas sampai masnya itu didatangi di rumahnya mas sendiri didatangi sama rumpun dilabrak kayak istilahnya datangi atau dicariin lah. nggak dicariin pernah tapi nih datangi belum kali kalau kumpul nggak pernah di rumah. Berarti ada tempat sendiri ya? Iya. Buat Kalau buat mama kira-kira pakai nama, maksudnya namanya siapa gitu atau nama samaran? Nama apa nih? Maksudnya ngaku nggak namanya itu gitu? Kok tahu nyari orang itu gitu? Tahu ngaku nggak nama Oh ngaku, nggak pakai nama samarannya gitu? Nggak. Kalau pasti. jangan tuh nggak yang pakai nama samaran. Kenapa kok nggak? Ya itu tadi apa yang namanya kan terkenal enggak Oh, iya. langsung pakai nama asli tahu kan namanya di kenali itu. Dari ngaji mas pernah nggak ada kejadian kayak yang lucu pas dalam pelarian itu atau gimana? hal-hal lucu lah sama temen Pas apa contoh misal masuk itu ya So sawah jugang, sawah, kamu berobotan Atau apa? gitu. Pernah sih mas itu kenapa itu? gabrian bensin mas oh, kok bisa itu gimana itu cara melindungi diri motornya ditinggal mbak jadi lari ngelaporin diri ya ini nanti motor gampang nanti diumpetin dulu lah diri sendiri apa ini diri ini Dirinya menyelamatkan dulu lah intinya. diselamatin dulu Kok bisa sampai kehabisan itu gimana ceritanya? itu kali jarak jauh enggak apa ya keburu-buru Oh, jadi nggak lihat ya ini ya enggak speedometer ya ya. Yang penting pakai yang ada terus langsung ke tempat habis itu kita ada pasti ya itu nanti kan dikejar dikejar cari yang bensin cari gang enggak apa ya enggak cuma itu motornya masukin ini enggak kelihatan lari itu larinya juga lucu sih mas soalnya kenapa? pulang-pulang itu pak penuh tanah lumpur ya, Kok bisa larinya kemana? larinya kan Ke sawah gitu. ya hindari jalan tuh mas lari tapi tetap pakai sandal kan mas apa tetap pakai sandal kan itu sebenarnya nggak tahu kemana mbak Oh berarti wis nggak tahu kemana? ya Pokoknya los gitu ya. Pokoknya penting Iya, lari iya. gitu kan. Pokoknya aku harus selamat gitu. Temanmu itu ngikut apa pisah gitu posisi? itu atau kemana jadi satu bareng gitu habis ini kayak misal bawa apa tadi senjata tuh senjata iya itu dibawa kemana itu dibawa juga lari iya dibawa lari kan itu nggak besar banget mbak misalnya bareng contohnya apa mas kayak bendanya yang dibawa misal banyak sih mbak kayak ya peluru terus sapu dikasih dari itu pedang berarti motornya itu dipretelin dulu nggak dikasih sapu gitu ceritanya apa gimana apa pakai gear motor gear sepeda pakai nyari gear motor nih mbak di bengkel-bengkel kan banyak tuh nyari rata-rata di situ kan kadang kan gear kan nggak ada yang ini ya mas yang nggak Bekas. tajam gitu tayangan berarti tuh masih bisa berfungsi gitu iya Kena itu juga bakalan luka, nggak harus kena giginya gitu ya? iya harus di kayak arit di itu Diasah. gitu modelnya Saya juga pernah mas melihat orang tawuran juga kan memakai gear juga loh mas. iya Nah, saya tuh kepikiran orangnya yang kayak gini kena muternya sendiri. kena sendiri. Pernah nggak itu? Gimana itu mas? itu kalau kena sendiri pernah sih mas nancep gitu terus akhirnya enggak apa puyeng antum gitu puyeng paling cuma kan Jerempet. diputerin tau diputerin nah, kena bagian badan jadi pek oh sakit gitu ya ya benar sakit terus tak nyeri nah aku diulangin lagi diambut loh mbak yang penting musuhnya Kan harus kalah. jantan. Yang penting udah kelar dulu gitu Kayak aku kan melihatnya, membayangkan tuh,
semoga kena gitu. Berdoa Biar Ben kapok iya biar kapok aja ya. Udah aturan kayak gitu. Terus pas misalkan udah lari, mungkin sampai rumah itu ditanyain nggak sama orang tua, terus ditanyain motornya kemana, masnya habis ngapain kok banyak tanah, banyak lumpur. kan itu pulang nggak pulang dulu ke rumah mbak, Oh, kayak gitu ngumpul lagi. dulu ya, ngumpul dulu tadi gimana, sukses enggak Evaluasi ya betul, Ya. evaluasi. Ngomong motornya macet. ya motornya malah baru besok diambil. Oh berarti itu tinggal posisi kembali ke tempat itu. Iya ditinggal di sini. Oh nggak ada yang ngambil. Soalnya kan itu diumpetin lah mbak, diumpetin ini nyari tempatnya ya sih bener-bener nggak ngira di situ ada motor, apa diumpetin di situ. Berarti besok paginya diambil motornya. Iya tapi nggak sampai besok pagi sih mbak, Dini hari. ya langsung. Dini hari banget. Ini langsung ya mas jadi Ya. berapa nanti setelah selesai langsung gitu. Ya. Kan sampai kumpulnya sampai tempat kumpulnya ngabari kalau motor ini tadi sih di situ terus diambil. Nah, jelas sekali ya tentang tawuran ya. Udah membuat kita topik kita ya. Apa itu tawuran? Strategi apa ya tawurannya Terima juga. kasih buat sharing-sharingnya. Keren mas, keren. Pokoknya lanjutkan hal positif aja. Iya. Jangan menurut dari saya ya kayak misal ya udah sih kayak misal masa lalu ya udah masa lalu aja kayak kita udah besar dan kita juga berpikir maju ke depan dan kita juga sudah punya mindset juga kan mas ya. Tawuran itu juga tidak baik dan merugikan orang lain. Mungkin Mas juga bisa memberi pesan kepada teman-teman apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin ke remaja nih, Remaja, yang anak-anak masih tadi. anak-anak ini anak-anak ini yang menonton di channel kita. Aduh. Masih ikut kayak gitu. Iya. Ya, Kalau bisa sih lebih baik apa cepet-cepet move on lah ya. Move on. Ya. Itu ya nggak ada untungnya sih kalau kayak gitu tuh, cuma rugi. Nanti dampak apa ruginya itu bukan langsung saat itu juga, tapi ke depannya. Kalau bisa berhenti secepatnya. nah dengerin tuh anak-anak usia SMA, SMP, usia berapa itu? Belasan ya. Belasan ya kayaknya. Masih di Itu bawah. masih labil lah, masih. Di umur 19 tahun pokoknya. Oke teman-teman, kita udah ngobrol sama narasumber kita. Selanjutnya besok kita akan ngobrol dengan ahlinya. Stay tune to channel. Jangan kemana-mana. Subscribe, like komen. Nah, pokoknya Terima kasih kepada Masnya juga ya, tadi sudah Ya, banyak menginspirasi ya hal-hal Makasih ya, yang kita Mas. Sharing-sharing. sharing-sharing. Nanti kita bisa buat adik-adik kita atau kalau pengetahuan tentang bahaya tawuran pokoknya. Amin. Dan Gimana semoga apa yang telah kita bicarakan ini bisa berdampak dan bermanfaat ke kalangan luas ya tentunya. semangat terus Masnya. Semoga banyak anak-anak muda juga yang mengikuti si emas Ya, untuk menginspirasi ya kayaknya. Move on katanya Masnya tadi. Cepat-cepat. Move on. Udah move on. Terima kasih ya Mas. Sama-sama ya mas. A few moments later. Ya, kita lanjutkan konten berikutnya. Kita sudah berada di Polsek Gambing. Selanjutnya kita akan apa Pak? mendengarkan penjelasan dari Kak Gabi. Betul. Jelaskan tentang kenakalan remaja. Stay tune and stay watch. Ini kita akan membahas sedikit tentang penanganan remaja. Untuk pertanyaan pertama, apakah jumlah kasus penanganan remaja ini dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan? Kalau sampai saat ini ya, berarti masuk di tahun 2025. Ini memang belum ada untuk kasus penanganan. Namun tahun 2024
belakang 2023-2022 memang sedikit ada peningkatan. Kalau boleh tahu kenakalan remaja seperti apa ya yang kayak dilakukan? Kenakalan remaja itu kan terkait dengan kenakalan remaja ini kan pengertiannya adalah tindakan pelanggaran hukum atau norma atau sosial yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang mengganggu ketertiban umum yang dilakukan oleh anak atau remaja. Itu menuju ke pengertian kenakalan remaja ya. Jadi pengertian seperti itu. Jadi kenakalan remaja itu dilakukan oleh orang atau individu atau sekelompok orang terkait pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum. Jadi terus terkait dengan apa tadi pertanyaannya? Jenis kenakalan remaja. Jenis kenakalan banyak sekali. Jenis kenakalan remaja yang ada di Polsek Gampeng ini salah satunya adalah tawuran. Oh, tawuran antar SMP? Pelajar sekolah. Oh. Nah, pelajar sekolah itu tawuran pelajar sekolah itu yang sering kita tangani dengan seperti itu. Dan perkelahian antara anak sekolah. Parah sekali ya Pak di Gampeng ini ya? Iya. Nah, mungkin nih dari Polsek Gampeng ini sendiri, bagaimana caranya membina ataupun menangani kasus tersebut? Kalau kami selaku petugas kepolisian yang tugas pokoknya adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu adalah, apalagi kita di fungsi pembinaan masyarakat ya, BIMAS, kebetulan kami adalah Pak Babin. Ini kami bersinergis bersama sekolah, bersama masyarakat untuk memberikan edukasi maupun pemahaman kepada anak yang tanda kutip telah melakukan pelanggaran hukum. Kira-kira kalau dari faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu apa aja nih? Faktor pelanggaran remaja itu ada, pertama adalah faktor keluarga. Ya, keluarga ini contohnya ada orang tuanya cerai, orang tuanya tidak mau tahu dalam mendidik anak juga. Ya wewen-wewen gitu kan ya, tuh terserah anaknya gitu. Terserah anaknya sehingga anaknya senang. Ya, kurang pengawas terhadap keluarga. Kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini sangat berperan sekali. Karena apa? Karena contoh kasus ya, ada tempat nongkrong dan di lingkungan itu pasif, dalam artian tidak melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi dan mengusir dan mengingatkan, itu tidak ada di lingkungan. Yang kedua, faktor anak itu sendiri. Anak itu sendiri ya. Nah, pertama tadi adalah keluarga, lingkungan, dan individu sama pergaulan. Nah, itu pergaulan penting sekali. Kenapa? Pergaulan ini kalau tidak diawasi baik oleh orang tuanya maupun lingkungan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kenakalan anak tersebut. Benar sekali Pak. Ya. Dan yang mana adalah faktor narkoba sama minuman keras. Ini anak kalau sudah mengkonsumsi itu, pikiran tidak sehat akan melakukan hal yang negatif atau melakukan pelanggaran. Kalau dari data yang dikumpulkan itu apa ya? Dampak dari kenakalan itu? Dampak kejahatan tadi kan dampaknya adalah keresahan di masyarakat. Nah, jelas ya itu ya. Contohnya apabila ada kasus tawuran yang melibatkan dua kelompok. Nah, tawuran nggak mencatu orang satu loh, memang perkelahian ya. Kalau tawuran itu kan mesti 10 orang lebih, itu kan meresahkan. Dan dampaknya meresahkan. Yang kedua adalah dampaknya terhadap anak sendiri akan berhadapan dengan hukum. Tergantung nanti penyelidikannya dari kepolisian, penyelidikan seperti apa. Kalau anak membawa saja, nanti masuk jalan, masuk hukum, bisa juga dilanjut. Kalau anaknya sampai
memukul orang, meroyok orang, akhirnya korban masuk rumah sakit, jelas berhadapan dengan itu. Dampaknya terhadap lingkungan juga, ketertiban masyarakat juga berdampak sangat apa ya, sangat langsung ya. Yang kedua ada dampak pada anak dan keluarga. Menurut merusak fasilitas umum juga. Jelas merusak fasilitas. Iya. Apapun yang dilempar, misal batu nih Pak, Iya. kena kaca orang, Iya. mungkin itu bisa merusak rumah orang. Dampaknya. Lalu untuk pelaku yang di bawah umur tak ada yang pelajar itu tetap dijatuhi gimana untuk Sesuai sistem peradilan anak ya, kita mengikat ke Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dulu terkait dengan undang-undang perlindungan. Jadi batasan anak ini adalah 18 tahun ke bawah. Jadi sistem peradilan anaknya itu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, upaya kami dalam kepolisian ya dalam menangani kasus tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu adalah kita upayakan diversif maupun restoratif drastis atau penyelesaian di luar pengadilan. Jadi sistem kekeluargaan itu Iya, dengan melibatkan berbagai instansi seperti AMONG, RT, keluarga sendiri, ya, psikologi, kesehatan dan sebagainya. Kita kita dulu bersama bermusyawarah membahas masalah kenakalan. Itu kalau dilakukan hanya sekali. Tapi kalau dilakukan berulang dalam artian si A pernah melakukan itu dan melakukan lagi, kita kenakan undang-undang sistem perlindungan undang-undang sistem peradilan anak pasal 11 ini yang tahun 2012 tetap kita tegakkan gitu ya. Iya, itu tegakkan dengan tanpa mengurangi hak-hak anak. Ya, tanpa sekolah mereka, tapi diawasi oleh lembaga yang Jadi kayak ada pembinaan gitu ya. Iya, ada pembinaan jelas ada. Wajib lapor atau Namanya itu adalah anak berhadapan dengan hukum. ABH. Undang-undang soal ABH, anak berhadapan hukum yaitu anak di proses hukum tapi diawasi oleh instansi terkait. Seperti kalau nggak salah seperti dinas sosial dan sebagainya. Kalau biasanya hukuman yang diberikan kepada orang yang tadi kata Bapak yang melakukannya berulang itu apa biasanya? Biasanya ancaman di atas 7 tahun. penjara. Iya, ancaman di atas 7 tahun kemudian membawa senjata tajam, mengeroyokkan. Ancaman di atas 7 tahun. Kalau misal membuat kematian gitu, Membunuh ya, Iya. kemudian makanya sampai bagaimana ini pasti. Jelas kita proses itu yang berlaku, kita koordinasi dengan Lapas maupun perlindungan perempuan anak. Jadi pada saat kita menyidik ya atau menangani kasus terkait dengan anak yang berhadapan hukum, kita tidak lepas dari perlindungan perempuan anak. Mereka prioritaskan. Anak wajib didampingi oleh orang tua maupun perlindungan anak, itu wajib. Jadi anak tidak diperiksa sendiri itu ya. Mudah batasnya sampai 18 tahun ya Pak. 18 tahun. Jadi kayak Kalau misalnya- satu hari Masuk. jangan. Oh jadi gitu ya. Iya. 15 Mama itu masih 15 tahun masih anak. anak. 17 tahun 200 hari masih anak. Dan apa ya kayak misal nih Bapak bertemu dengan acara tawuran nih ya. Nah, apa yang dilakukan Bapak ketika melakukan melihat itu? Bisa dari pihak polisian apakah langsung mengejar atau langsung melihat yang bawa saja dulu atau Oke, setiap tugas kepolisian dalam menghadapi tawuran, kita mempunyai yang namanya diskresi kepolisian. Diskresi ya, karena tindakan kepolisian yang
tindakan spontan ya, yang apa ya, yang intinya yang apa ya, ini diskresi itu tindakan spontan kepolisian terkait dengan kepentingan ataupun prioritas apa yang harus diutamakan. Nah, diutamakan ya. Seperti tawuran itu kita berhak untuk kematian, ya kita memiliki kewajiban untuk pertama adalah membubarkan. Nah, Masanya itu ya, masa kita identifikasi, kalau kita amankan, ya kita amankan dulu, terus kita bubarkan, ya upayanya kita apa ya, ungkap. Tujuannya kita mengungkap atau apa ya, kayak acaranya ya istilahnya ini datang berbuat dalam artian ya apa yang harus kita lakukan di situ biar tidak merembet ke masalah yang lainnya, baik bully terhadap sekolah, ejek-ejekan. Jadi kayak satu nggak terima gitu ya? Ada rebutan baca. Biasanya anak kan gitu. Iya, masih muda kan? Singgung, dirinya alma mater sekolah dijelek-jelekan di media sosial. Akhirnya terjadi apa ya, ini tantangan itu apa ya? Tantangan cek-cekan gitulah. Tantangan di media sosial, akhirnya kesepakatan bersama, ketemu di mana? Oh, jadi kayak ada janjian dulu. Ada janjian untuk tawur. Iya. Jam 10 nih, saya malam, biasanya malam. Di ring road gitu. Iya, jam ini. Oke. Masuk sekali ya, Pak? Iya. Kayak kita tawurannya itu terinci gitu. Iya, mereka seperti itu. Nggak mungkin mereka langsung datang, nggak mungkin. Ada rencananya. Di media sosial ada perencanaan. Dan mereka tidak sendiri, cuma disupport oleh alumni, biasanya ngajak alumni. Jadi mereka kan terorganisir lah. Dan itu sangat meresahkan. Kalau di jalan yang meresahkan, kalau di jalan ya. Saya pernah lihat Pak ini kayak misal tawuran nih kan pakai sajam gear itu loh. Ya. Nah, itu kan sangat membahayakan orang lain juga kan. Iya. Kayak tentara terkena gearnya tersebut nanti kan bisa melukai juga kan. Sangat sekali. Nah, mungkin Bapak sendiri mungkin ada pesan-pesan dari yang melihat nih. Nah, nanti kan yang melihat mungkin dari remaja-remaja juga kan. Iya. Mungkin ada apa pesan dan ya kami himbau kepada masyarakat dan pelajar, anak khususnya ya, ini agar masyarakat selalu bersinergis bersama kami dengan memberikan informasi melalui WhatsApp atau layanan kepolisian yang sudah ada terkait dengan adanya potensi gangguan kamtipmas seperti tawuran, nongkrong dan sebagainya, dengan tujuan apa? Agar tidak terjadi gangguan nyata atau gangguan kamtipmas yang sebenarnya. Pesan pada adik-adik semuanya agar bisa memilih teman atau bergaul dari yang bagus, ya. Pilihlah teman, pilihlah pergaulan dari yang teman-teman yang baik. Kenapa? Karena dengan pergaulan kita akan bisa, adik-adik bisa untuk menganalisa atau merasakan dampaknya dari pergaulan itu. Dan kedua, agar anak-anak atau adik-adik semuanya harus mempunyai cita-cita atau harapan dengan baik dan dengan terencana agar cita-cita tersebut dapat terlaksana dengan sukses, tentunya tidak luput dari usaha atau belajar. Ya, selanjutnya doa restu orang tua itu sangat penting agar anak-anak dalam meraih cita-cita, berusaha itu akan sukses. Dan terakhir adalah ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Ya, dengan hal tersebut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Dan kita akan menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.
Itu aja. Baik, terima kasih Pak ya. Nah teman-teman nih dengerin ya, ini kata Pak Babin ini adalah suatu apa itu? Motivasi. Motivasi dan juga penyemangat buat kalian yang masih sekolah, janganlah tawuran. Ingat orang tua di rumah dan rajin beribadah juga kan. Nah, gimana nih Mbak? Apakah sudah cukup? Baik Pak, terima kasih atas informasi yang diberikan khusus tentang kenakalan remaja ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita untuk menambah pengetahuan. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke.